Di kampung kecil ada seorang ibu bernama Minda. Dulu ia sering dihina karena main TikTok. Udah tua kok joget-joget? Begitu omongan tetangga. Tapi siapa sangka, dari TikTok itulah hidupnya berubah. Ia bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan membuat semua orang melongo. Support channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar selalu update cerita terbaru. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Banggung, hiduplah seorang ibu rumah tangga bernama Minda. Usianya 38 tahun. Wajahnya sederhana, kulit sawo matang. Kesehariannya hanya mengurus rumah serta anaknya yang duduk di bangku SMP. Suaminya, Budi, bekerja sebagai karyawan gudang dengan gaji pas-pasan. Hidup mereka bisa dibilang cukup, tapi jauh dari kata mewah. Rumahnya kecil, cat dinding mulai pudar, atap seng sering bocor, dan motor tua jadi satu-satunya kendaraan. Namun, Minda punya kebiasaan yang sering jadi bahan gosip tetangga. Main TikTok. Setiap sore setelah selesai masak atau mencuci, ia duduk di teras rumahnya, menyalakan kamera HP jadulnya, dan mulai menari atau lip-sync lagu-lagu viral. Kadang ia juga bikin video masak, atau sekedar curhat tentang kehidupan ibu rumah tangga. Bagi Minda, TikTok adalah hiburan. Ia merasa lebih bahagia bisa mengekspresikan diri setelah seharian sibuk. Tapi bagi tetangganya, itu bahan gosip. Suatu sore ketika Minda sedang menyapu halaman, terdengar suara lirih dari ibu-ibu yang nongkrong di warung depan rumah. Astaga, si Minda itu ya, udah tua masih aja joget-joget di HP. Nggak malu apa sama anaknya, kata Bu Yati. Iya, saya juga lihat. Ya Allah, kalau mau terkenal itu jangan norak begitu. Suaminya kasihan, kerja banting tulang. Istrinya malah sibuk joget, sahut Bu Rini. Siapa tahu dia pikir bisa kaya dari TikTok. Halah, mimpi kali ya, timpal Bu Lina sambil tertawa. Minda mendengar semua itu. Ia pura-pura tak peduli, tapi hatinya panas. Malam itu, ia termenung menatap HP-nya. Followersnya masih 1.000 orang saja. Komentarnya pun banyak yang mengejek. Bu, malu sama umur dong. Hahaha, emak-emak so artis. Air mata Minda jatuh. Tapi dari situlah semangatnya muncul. Kalau mereka bilang aku nggak bisa, justru aku harus buktikan. Aku nggak mau selamanya diremehkan. Esoknya, Minda bicara pada suaminya. Mas, aku mau seriusin TikTok. Aku lihat banyak orang bisa dapat uang dari sana. Budi menghela nafas. Minda, kamu tuh udah umur segini, jangan kebanyakan mimpi. Aku kerja aja gajinya pas-pasan. Kamu main HP malah bikin orang ketawa. Tapi aku serius, Mas. Aku nggak cuma mau joget-joget, aku mau bikin konten masak, tips hemat, cerita ibu rumah tangga. Aku yakin banyak yang bisa relate. Budi terdiam. Lalu akhirnya berkata, ya sudah, coba aja. Tapi jangan lupa kewajiban rumah. Jangan sampai anak nggak keurus. Minda mengangguk mantap. Malam itu ia menulis daftar ide konten. Resep masakan murah meriah. Tips hemat belanja bulanan. Cerita perjuangan jadi ibu rumah tangga. Hiburan joget atau lip-sync seperlunya. Ia mulai belajar edit video, mencoba aplikasi sederhana, dan rajin mengamati tren. Awalnya kontennya masih sepi. Hanya ratusan orang yang nonton. Tapi Minda tidak menyerah. Suatu hari, ia bikin video resep. Telur dadar crispy ala warteg cuma pakai 3 bahan. Ia syuting di dapur sempitnya dengan wajan hitam penuh goresan. Tak sangka, video itu viral. Dalam sehari ditonton 500.000 kali. Komentar membanjir. Banyak ibu-ibu yang bilang resepnya bermanfaat. Followers naik jadi 20.000. Minda menangis haru. Ia tunjukkan kepada suaminya. Mas, lihat, aku bisa. Banyak yang suka videoku. Budi terkejut, tapi akhirnya tersenyum. Wah, beneran. Ya udah, terusin, aku dukung. Namun, tetangga tetap sinis. Halah, palingan sebentar doang viralnya. Nanti juga redup, siapa juga yang mau nonton terus? Minda dengar semua itu, tapi kali ini ia tidak menangis.
justru makin semangat. Setelah viral, Minda mulai dapat tawaran endorsement kecil-kecilan. Ada yang minta promosikan sambal kemasan, ada juga brand wajan murah. Bayarannya 200.000 sampai 500.000 per video. Tapi muncul masalah baru. Anaknya Raka diejek di sekolah. Anak TikToker norak tuh, kata teman-temannya. Raka pulang dengan wajah murung. Bu, aku malu, bisa nggak berhenti main TikTok? Keluarga besar ikut nyindir. Kamu tuh istri orang, ngapain joget-joget nggak jelas di depan kamera? HP Minda sering error. Ia hanya punya ponsel jadul dengan memori kecil, sering nge-lag saat rekam video. Minda sempat putus asa, tapi Budi meyakinkan. Minda, aku tahu ini berat, tapi aku lihat kamu bahagia. Kalau yakin, ayo kita berjuang bareng. Aku akan bantu kamu beli HP baru. Mereka menabung. Budi lembur, Minda terima job kecil. Akhirnya bisa beli HP kamera bagus. Setahun berlalu, akun TikTok Minda kini punya 1,2 juta followers. Ia jadi influencer. Brand-brand besar menghubunginya. Penghasilannya belasan juta per bulan, bahkan lebih dari gaji suaminya. Dengan uang itu, Minda melakukan hal yang mengejutkan. Membeli mobil Avanza baru. Mencicil rumah lebih besar di kompleks perumahan. Membantu biaya sekolah adiknya. Hari ketika mobil itu masuk kampung, semua tetangga melongo. Itu mobil siapa? Itu si Minda. Astaga, bisa beli mobil. Beneran dari TikTok. Gila, bisa kayak gitu ya. Bu Yati yang dulu paling nyinyir sampai salah tingkah ketika Minda lewat sambil tersenyum. Pagi Bu Yati. Iya, pagi Bu Minda. Dalam hati Bu Yati merasa malu. Gosip yang dulu ia sebarkan kini jadi tamparan. Minda tersenyum. Ia tidak pernah dendam. Ia hanya ingin membuktikan bahwa omongan orang itu bukanlah takdir. Kesuksesan Ibu Minda ternyata tidak membuat hidupnya tenang. Justru muncul masalah baru. Persaingan dengan influencer lain. Suatu hari muncul akun TikTok baru bernama Bu Ratih Channel. Seorang ibu-ibu muda yang gaya kontennya mirip dengan Minda. Resep masakan hemat, tips rumah tangga, bahkan gaya ngomongnya pun seakan meniru Minda. Awalnya Minda tidak peduli. Tapi lama-lama Bu Ratih mulai menyerang secara tidak langsung. Dalam salah satu videonya, Bu Ratih berkata sambil tersenyum sinis. Ibu-ibu, kalau bikin konten tuh jangan lebay. Jangan bikin malu keluarga. Masak ya masak aja, jangan sok drama. Netizen langsung mengaitkan itu dengan Minda. Komentar pun bermunculan. Wah, ini sindir Bu Minda ya? Iya bener, emang Bu Minda terlalu lebay sih. Haters pun mulai menyerang akun Minda. Udah kalah sama Bu Ratih, mending berhenti aja Bu. Kontennya basi, kalah menarik sama yang lain. Minda sempat goyah. Ia bahkan ingin berhenti. Tapi Budi menenangkan. Minda, kamu itu sudah sampai sejauh ini bukan karena meniru orang lain. Kamu jadi dirimu sendiri. Itu yang bikin orang suka. Jangan kalah sama omongan orang. Masalah lain muncul. Penghasilan Minda lebih besar dari suaminya. Dulu Budi adalah tulang punggung keluarga. Tapi kini gajinya kalah jauh dari penghasilan Minda di TikTok. Itu membuat ego Budi terluka. Suatu malam setelah pulang kerja, Budi berkata dengan suara dingin. Minda, aku capek. Rasanya aku udah nggak berguna. Semua kebutuhan keluarga kamu yang tanggung. Aku malu sama tetangga. Dibilang laki-laki nggak bisa nafkahin istri. Minda menatap suaminya penuh kasih. Mas, aku nggak pernah merasa kamu nggak berguna. Justru aku bisa sampai sini karena kamu dukung aku dari awal. Jangan pernah merasa kalah, kita ini tim. Budi terisak. Ia sadar gengsinya hampir merusak rumah tangga. Sejak itu, ia belajar menerima kenyataan bahwa keberhasilan istrinya adalah keberhasilan mereka berdua. Saat Minda semakin terkenal, muncul kabar buruk. Seorang netizen anonim menyebarkan isu. Bu Minda punya laki simpanan, makanya bisa kaya mendadak. Gosip itu cepat menyebar, termasuk ke kampung tempat ia tinggal. Tetangga yang dulu sudah iri langsung percaya.
Astaga, pantesan kayak mendadak. Pasti ada yang biayain. Ya Allah, kasihan suaminya dibohongin. Minda merasa hancur. Ia menangis berhari-hari, bahkan sempat berhenti bikin konten. Tapi Budi dan anaknya Raka menguatkan. Bu, jangan biarin fitnah menang. Kita semua tahu Mama kerja keras dari nol. Aku bangga sama Mama. Kata-kata itu membuat Minda kembali bangkit. Ia membuat video klarifikasi. Saya, Minda, ibu rumah tangga biasa. Saya mulai dari dapur sempit, HP jadul, sampai akhirnya bisa beli rumah dan mobil. Semua hasil kerja keras saya sendiri. Kalau ada yang bilang saya ditopang orang lain, silahkan. Tapi saya percaya, kerja keras nggak pernah bohong. Video itu meledak, ditonton jutaan orang dan dukungan pun mengalir deras. Haters perlahan tenggelam. Beberapa bulan kemudian, Minda diundang menjadi pembicara di seminar tentang ibu rumah tangga melek digital. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya, dari diremehkan tetangga, diejek, difitnah, hingga akhirnya sukses. Di hadapan ratusan orang, Minda berkata dengan lantang, "Jangan pernah remehkan mimpi seorang ibu rumah tangga. Kita bisa berkarya dari mana saja, bahkan dari dapur